Ada beberapa orang yang bertanya, apakah perpuluhan itu Taurat? Ini pertanyaan klasik, saudara. Kalau perpuluhan itu Taurat, berarti kita juga bebas dari perpuluhan. Haleluya. Baik, jadi sebelum saya membahas Galatia pasal 3, ayo kita jawab dulu pertanyaan ini. Saya sebetulnya sudah mengatakannya, tapi saya akan mengatakannya lagi. Tolong diperhatikan baik-baik jawaban saya ini, dan tolong simpan videonya. Supaya nanti kalau muncul pertanyaan itu lagi, saudara tinggal setel ulang, putar ulang videonya. Oke, jadi jangan tanya lagi. Karena pertanyaan ini mungkin akan muncul berapa bulan sekali gitu dalam hidup saudara yang terus mundur maju dalam perpuluhan. Oke, saudara siap saya jawab? Oke, jadi perhatikan baik-baik jawaban saya tentang perpuluhan, tentang persepuluhan. Oke, saya jawab pertama, perpuluhan bukan Taurat. Apakah itu cukup jelas? Belum terlalu jelas, belum dijelaskan soalnya. Perpuluhan bukan Taurat. Mengapa? Karena perpuluhan atau persepuluhan pertama kali muncul di kitab Kejadian pasal 14, dan orang yang pertama melakukannya adalah Abraham, bapa orang beriman. Abraham adalah lambang iman. Jadi persepuluhan pertama diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek. Melkisedek adalah lambang Yesus Kristus, Raja Salem, Raja Damai. Dialah Yesus Kristus. Jadi orang beriman memberikan persepuluhannya kepada Yesus Kristus. Jadi persepuluhan diberikan oleh orang yang hidup oleh iman. Taurat muncul beratus tahun kemudian, 400-an tahun kemudian. Jaraknya cukup panjang. Taurat baru muncul dalam Keluaran pasal 20. Di Gunung Sinai Tuhan memberikan hukum Taurat. Ya, hukum moral, 10 hukum Taurat, hukum sipil, hukum ibadah, semua diberikan mulai ke Keluaran pasal 20. Sedangkan persepuluhan yang pertama terjadi di Kejadian pasal 14, dilakukan oleh bapa orang beriman. Jadi kalau kita mengikuti jejaknya Abraham, kita adalah orang beriman, orang yang hidup oleh iman. Dan saudara tidak memberikan persepuluhan kepada hamba Tuhan, saudara memberikan persepuluhan kepada Yesus Kristus, imam besar agung kita, bukan kepada hamba Tuhan. Kalau saudara menyerahkan persepuluhan kepada gereja, itu disebabkan karena gereja adalah tubuh Kristus, perwakilan Kristus di atas muka bumi ini. Jadi saudara berikan kepada gereja sebagai tanda saudara berikan kepada Yesus Kristus. Ingat baik-baik, saudara tidak memberikan persepuluhan saudara kepada hamba Tuhan. Karena ada banyak orang yang mengatakan seperti ini, kita bayar persepuluhan, hamba Tuhannya enak-enakan, hidupnya, gaya hidupnya, Jewish, gaya hidupnya luar biasa, pakai mobilnya Lamborghini. Waduh, kayak Raffi Ahmad aja. Hamba Tuhan apa artis gitu kan saudara. Oh, pakai jamnya Rolex yang termahal dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu tentang hamba Tuhan lain, bukan wewenang saya untuk menghakimi mereka. Dan juga bukan wewenang saudara untuk menghakimi hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan dihakimi oleh Tuhan. Dan jemaat juga akan dihakimi oleh Tuhan. Ya saudara, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang menerima persepuluhan jemaat, lalu hidup secara enak-enakan, sementara jemaatnya masih susah, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Masing-masing kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, saya nggak mau ngomongin hamba Tuhan, nggak bagus ngomongin hamba Tuhan saudara. Saya mau ngomongin tentang persepuluhan.
Nah, persepuluhan dilakukan oleh Abraham, bapak orang beriman, sebagai lambang orang yang hidup oleh iman itu memberikan persepuluhannya kepada Yesus Kristus. Di dalam Kejadian pasal 14, kita mungkin nggak usah buka, saudara sudah hafal ayatnya. Ketika Abraham ketemu dengan Melkisedek, Melkisedek memberikan roti dan anggur. Itu adalah lambang daging dan darah Yesus. Yesus berkata, akulah roti hidup. Betul? Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Jadi ketika Melkisedek memberikan roti dan anggur, itu lambang bahwa Yesus memberikan makanan, memberikan roti hidup dan air kehidupan kepada Abraham. Dan karena itulah Abraham memberikan persepuluhannya. Yesus telah memberikan dagingnya buat kita. Yesus telah memberikan darahnya buat kita. Dan itulah sebabnya oleh iman kita dilahirkan kembali, dan oleh iman kita memberikan persepuluhan kita kepada imam besar agung kita yang menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun. Harun mewakili Taurat, imam dari Taurat. Tapi Melkisedek tidak mewakili imam Taurat, saudara-saudara. Ini mewakili imam Raja Damai, Yesus Kristus sendiri. Makanya Yesus lahir dari keturunan Yehuda, bukan dari keturunan Lewi. Semua imam dari Taurat itu dari keturunan Lewi, sedang Yesus bukan keturunan Lewi. Jadi Yesus bukanlah imam menurut imamat Harun, tapi menurut imamat Melkisedek. Dalam surat Ibrani dibahas tentang hal itu. Jadi sekali lagi, persepuluhan bukan Taurat. Kalau kemudian persepuluhan itu diadopsi oleh Tuhan di dalam hukum Taurat yang diberikan, itu semata-mata untuk mengatur distribusi harta, distribusi keuangan dalam rumah Tuhan. Karena pada waktu itu yang diangkat menjadi imam hanya satu suku, namanya suku Lewi. Ya saudara-saudara, nah itu sebabnya Tuhan mengadopsi bapak orang beriman, memberikan persepuluhan itu kepada Taurat untuk diterapkan di dalam rumah Tuhan, supaya di dalam rumah Tuhan ada makanan, katanya saudara-saudara. Bukan hanya ada makanan buat hamba Tuhan, tapi buat Tuhan sendiri, saudara-saudara. Nah, ketika kita memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, itu lambang bahwa kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya harus 10%. Karena ada yang tanya, kan kita sudah bebas dari hukum Taurat, kalaupun kita harus membayar persepuluhan, ya enggak harus 10%, sukarela aja. Ada gereja-gereja yang melaksanakan itu, sukarela aja, bukan 10%, tidak dipastikan 10%. Nah, saudara harus mengerti, di dalam Alkitab banyak bahasa lambang. Mengapa harus 10%? 10 adalah angka sempurna. Kalau saudara ulangan soalnya 20, saudara betul semua 20-20-nya, saudara dapat nggak pernah dapat 10 nih kayaknya nih. Soalnya 20, saudara betul 20, dapat 10. Memang ada guru-guru yang terlalu rohani sampai berkata, ada murid yang protes, Pak, saya betul semua, kenapa saya dapat 8? Iya, kenapa saya nggak dapat 10? Kan betul semua. 10 itu hanya untuk Tuhan. Nah, guru aja tahu 10 itu untuk Tuhan, saudara. 10 itu untuk Tuhan, 9 untuk saya guru, 8 untuk kamu. Jadi kamu nggak bisa dapat 10. Karena 10 untuk Tuhan, 9 untuk saya, 8 untuk kamu. Walaupun benar semua, dikasihnya nilai 8, saudara. Ini gurunya terlalu rohani, saudara-saudara. Jadi 10, kenapa 10? 10 itu angka sempurna. 10% artinya 10/100. Ini saya cerita bagi yang saudara yang belum tahu, bahwa 10% artinya 10/100. Artinya 10 dari 100. Angka 100 adalah angka sempurna kuadrat namanya. 10 kuadrat, 10 pangkat 2. 10 kali 10. Jadi 10/100 atau 10 dari 100 adalah, maksudnya adalah
Saudara harus memberikan seluruh hidup saudara kepada Tuhan sebetulnya. Harusnya 100, sempurna dari sempurna. 10/100 artinya range-nya itu 10 sampai 100. Kalau sampai mencapai titik 100, saudara bisa, it's okay, itu bagus. Artinya saudara sempurnanya kuadrat. Tapi kalau nggak bisa, minimalnya 10. 10 dari 100, saudara-saudara. Nah, mengapa kita harus mengembalikan 10% dari semua yang Tuhan berikan? Kalau saudara baca dalam Alkitab, ada sebuah prinsip bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Saudara tahu itu? Kalau saudara diberikan oleh Tuhan, lalu saudara tidak mau mengembalikan kepada Tuhan, artinya semua berkat materi yang saudara terima, saudara merasa itu tidak berasal dari Tuhan. Saudara merasa ini bukan pemberian Tuhan, ini hasil usahaku sendiri. Makanya saudara tidak mau mengembalikan kepada Tuhan. Padahal Tuhan cuma minta kembalikan 10%, 10 dari 100. Seharusnya 100. Tapi Tuhan fur kita, boleh 10. Tapi kalau meningkat boleh 20 dari 100, 30 dari 100, 40 dari 100. 10 itu angka minimal, saudara-saudara. Itu melambangkan kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan secara sempurna, secara utuh. Makanya pakai angka 10/100, saudara-saudara. Nah, dalam Kejadian 14, Abraham memberikan 10%. Tapi kalau sudah baca dalam Kejadian pasal 22, Abraham memberikan 100%. Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan bilang, berikan Ishak, anakmu yang tunggal itu. Persembahkan kepadaku di atas gunung Moria. Dia cuma punya satu-satunya, cuma Ishak, saudara-saudara. Dan Tuhan minta, apakah dia berikan? Dia berikan. Mengapa dia berikan Ishak kepada Tuhan? Karena dia percaya Ishak adalah pemberian Tuhan. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Itu prinsipnya. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Jadi semua yang Tuhan berikan harus dikembalikan kepada Tuhan. 10% adalah lambang bahwa apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita berikan semua secara sempurna kepada Tuhan. Makanya 10 dari 100. Kejadian 14, Abraham memberikan 10%. Kejadian 22, Abraham memberikan 100%. Ketika saudara terus bertumbuh di dalam iman, ketika saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan, akan tiba waktunya Tuhan minta 100%. Sekarang baru belajar dulu 10%. Nah, kalau dalam pembelajaran saudara sudah jatuh bangun dalam memberikan persepuluhan, saya nggak bisa bayangkan kalau sekali waktu Tuhan minta Ishakmu. Tuhan minta sesuatu yang Tuhan berikan. Ini penggenapan janji loh yang telah dinanti 25 tahun. Cuma satu-satunya yang Tuhan berikan itu, anak. Dan Tuhan minta. Tapi Abraham memberikannya. Jadi Abraham bisa memberikan dengan range 10 sampai 100%. Paham maksudnya saudara-saudara? Demikian juga kita, kalau kita adalah orang beriman yang mewarisi imannya Abraham, kita juga akan memberikan 10 sampai 100%. Bukan saja 10, targetnya 100%. Pada akhirnya apapun yang Tuhan minta dari kita, yang telah Dia berikan kepada kita, itu bukan milik kita. Kita kembalikan kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau percaya katakan amin. Jadi kita harus seperti Abraham, orang beriman. Kita bisa memberikan kepada Tuhan antara 10 sampai 100%. Kalau Tuhan lihat kita telah bertumbuh dalam segala hal, sekali waktu Tuhan akan minta dari hidup kita 100%. Semua yang kita punya Tuhan minta. Dan percayalah, kalau Tuhan minta, artinya
Tuhan ingin memberikan. Ketika saya baca Yohanes pasal 4, saya baru memahami prinsip ini, saudara. Jadi kalau Tuhan minta, artinya Tuhan ingin memberikan. Catat baik-baik dalam agenda saudara. Kalau Tuhan minta, artinya Tuhan ingin memberikan. Yesus minta sama perempuan Samaria itu, berikan aku minum. Ya. Terus perempuan itu bilang, Tuhan, engkau orang Samaria. Engkau orang Yahudi, aku orang Samaria. Kenapa engkau minta minum padaku? Kita nggak bergaul. Tradisi kita, orang Yahudi, orang Samaria nggak bergaul. Ini musuhan nih. Kenapa engkau minta minum kepadaku? Lalu Yesus berkata gini, kalau engkau mengerti kasih karunia Tuhan, dan engkau mengenal siapa yang minta kepadamu, berikan aku minum, niscaya engkau akan memintanya. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus bilang berikan aku minum. Perempuan ini belum berikan minum, berdebat dulu, lalu Yesus bilang, kalau kamu mengerti kasih karunia Tuhan dan engkau mengenal aku yang minta minum, maka engkau akan minta minum kepadaku. Maksudnya apa? Ketika Yesus bilang beri aku minum, minta minum, artinya sebetulnya Tuhan ingin memberikan kita minum. Makanya perempuan Samaria itu akhirnya minta. Jadi orang yang mengenal kasih karunia Allah, orang yang mengenal Allah, ketika Tuhan minta, dia mengerti bahwa Tuhan ingin memberikan. Makanya dia tidak masalah ketika Tuhan minta, karena dia tahu kalau Tuhan minta, artinya itu yang ingin Tuhan berikan. Pendahuluannya itu Tuhan minta, saudara-saudara. Jadi kenapa Tuhan minta persepuluhan? Karena dia ingin berikan kepada saudara. Kalau saudara tidak memberikan, saudara tidak meminta kepadanya, saudara tidak memberikan apa yang dia minta, bagaimana dia bisa memberikan kepada saudara? Ketika dia minta Ishak daripada Abraham, Abraham menyerahkan Ishak di atas gunung Moria. Setelah Ishak diserahkan, setelah Tuhan tahu bahwa Abraham sungguh-sungguh ingin menyerahkan Ishak kepada dia, Tuhan tahu hatinya Abraham yang beriman itu, maka dia hentikan Abraham, lalu dia kembalikan Ishak, dan janji mengenai Abraham diperluas sampai pada keturunannya. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau Tuhan minta, artinya Tuhan ingin memberikan. Kalau Tuhan minta engkau memberikan persepuluhan, artinya Tuhan ingin memberkati saudara. Ya, jangan curiga sama Tuhan. Jadi perpuluhan bukan Taurat, karena itu diberikan oleh Abraham, bapak orang beriman. Perpuluhan itu lambang iman, bukan lambang Taurat. Jelas saudara. Hanya orang-orang yang beriman yang akan memberikan persepuluhan. Orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus akan jatuh bangun dalam memberikan persepuluhan, akan maju mundur dalam memberikan persepuluhan. Mengapa? Engkau tidak punya iman, engkau tidak percaya kepada Yesus yang memberikan seluruhnya kepada saudara. Ya saudara, jadi prinsipnya apa yang Tuhan berikan kepada kita harus kita kembalikan kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang kembalikan 10% kepadaku. Begitu. Nah, Taurat hanya mengadopsi apa yang dilakukan oleh Abraham, bapak orang beriman. Kita tidak meniru Taurat, kita meniru bapak orang beriman, Abraham. Oke, jelas saudara sampai di sini? Lalu jadi gimana? Perpuluhan Taurat atau enggak? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung sikap hati saudara. Kalau saudara memberikan persepuluhan sebagai tanda bahwa saudara percaya semua berkat materi yang saudara terima adalah pemberian Tuhan, makanya saudara kembalikan kepada Tuhan, itu iman, bukan Taurat. Kalau saudara memberikan persepuluhan karena engkau percaya bahwa engkau tidak harusnya bergantung kepada apa yang Tuhan berikan, tapi engkau bergantung kepada Tuhan yang memberikan. Jadi semua yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah tempat bergantung, termasuk harta, termasuk materi. Dengan kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan, itu menunjukkan, melambangkan
Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini pemberian Tuhan, aku kembalikan kepada Tuhan. Aku tidak mau bergantung kepada pemberian Tuhan. Aku tetap mau bergantung kepada Sang Pemberi. Kita tidak harus bergantung kepada pemberiannya, kita harus bergantung kepada Sang Pemberinya. Amin, saudara-saudara. Nah, ketika kita memberikan persepuluhan, itu melambangkan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku kembalikan apa yang telah aku terima dari Tuhan. 10% seperti yang Tuhan minta, dan kalau boleh 20%, kalau boleh 30% sampai 100%. Berapapun yang Tuhan minta, aku kembalikan kepada Tuhan sebagai tanda aku tidak mau bergantung kepada uang. Aku tidak mau bergantung pada harta yang Tuhan berikan. Aku tetap mau bergantung hidupku pada Sang Pemberi. Amin, saudara. Nggak masalah saya berikan 10%, nggak masalah saya berikan 100%, karena saya bergantung kepada Tuhan. Karena selama ini saudara terus menghitung-hitung 10%, gajiku segini, dipotong 10%, sisa segini, mana cukup? Nah, artinya saudara tidak bergantung kepada Tuhan. Saudara bergantung kepada pemberian Tuhan, uang saudara. Yang berikutnya, kemungkinan besar saudara merasa semua uang yang saudara terima itu adalah hak saudara, itu adalah milik saudara, itu adalah hasil usaha saudara, bukan pemberian Tuhan. Saya percaya semua yang saya punya adalah pemberian Tuhan, makanya saya kembalikan kepada Tuhan. Semua yang berasal dari Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Betul? Gereja dilahirkan oleh Yesus, dan gereja harus kembali kepada Yesus. Begitu kira-kira. Jadi itulah persepuluhan. Taurat atau tidaknya tergantung sikap hati saudara. Kalau saudara memberikan persepuluhan dengan keraguan, dengan keterpaksaan, sudahlah berikan persepuluhan aja. Kalau enggak nanti pendeta khotbah perpuluhan terus. Saya paling jarang khotbah persepuluhan, saudara. Ini bukan khotbah persepuluhan, ini jawaban atas pertanyaan. Jadi bukan khotbah persepuluhan. Cuma jadinya khotbah juga memang. Taurat atau tidak tergantung sikap hati saudara. Kalau saudara memberi persepuluhan dengan terpaksa, karena peraturan, udahlah berikan aja tuh persepuluhan, nanti kita kena kutuk, nanti kita nggak diberkati. Nah itu Taurat. Saudara memberikan persepuluhan dengan sikap hati Taurat. Nah kalau saudara memberikan persepuluhan dengan cara seperti itu, lebih baik jangan. Lebih baik saudara belajar bertumbuh dalam iman, dan dari dalam hatimu sendiri, dari imanmu sendiri seperti Abraham, tanpa diminta, dia memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek sebagai perlambangan dari Yesus Kristus. Mungkin satu lagi yang saya mau garis bawahi ulang, saudara tidak memberikan persepuluhan kepada hamba Tuhan, saudara memberikan persepuluhan kepada Yesus Kristus, kepala gereja, bukan kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak bisa memberikan roti dan anggur kepada saudara. Yesuslah yang memberikan roti dan anggur kepada saudara. Hamba Tuhan hanya menyediakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Seperti hari ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, semuanya telah Tuhan sediakan, semua makanan berasal dari Tuhan. Saya hanya pelayan yang menyiapkannya di atas meja untuk saudara makan bersama-sama. Jadi hari ini kita akan makan besar, haleluya. Setiap minggu kita makan besar, makanya saudara jadi gemuk secara rohani, bukan secara fisik. Oke? Soal perpuluhan saya harap tuntas dan tidak ada lagi muncul pertanyaan tentang persepuluhan setiap berapa bulan sekali. Ya, itu pertanyaan klasik yang dari dulu ada dalam gereja. Kalau saudara merasa itu Taurat, jangan berikan. Kalau saudara berikan secara terpaksa, jangan berikan. Tapi kalau itu muncul dari iman saudara kepada Tuhan, berikan. Apakah kita akan diberkati kalau kita memberikan persepuluhan? Jelas. Apakah kita akan dikutuk kalau kita tidak memberikan persepuluhan? Nah ini kurang jelas. Saya nggak bisa janji sama saudara kalau saudara tidak memberikan persepuluhan, saudara akan kena kutuk. Bukan bagian saya untuk menentukan itu. Biar Tuhan sendiri yang akan berkata-kata kepada saudara seperti itu. Ya saudara-saudara, jadi itulah jawaban saya tentang apakah persepuluhan itu Taurat. Dan dengan tegas saya berkata persepuluhan bukan Taurat. Karena pertama kali diberikan oleh Abraham, bapak orang beriman. Bukan
pada zaman Taurat diberikan. Dan kalau saudara paham prinsip penafsiran Alkitab, yang pertama hampir selalu menjadi pola untuk yang selanjutnya. Makanya kitab Kejadian penting karena berbagai hal yang pertama muncul di kitab Kejadian. Karena itu akan jadi pola untuk berikutnya sampai kitab Wahyu. Ya, jadi itu jawaban saya tentang persepuluhan. Semoga jelas, harusnya jelas. Kalau nggak jelas, itu masalah hati saudara yang kurang jelas memang.